Simak dilema hati Ayu Ting Ting di antara tawaran cinta dan tanggung jawab menghidupi Bilqis hanya di segmen CHSI, Curahan Hati Selebriti berikut ini. Nah, apa kabar Ayu? Terima kasih. Masih gila? Oke, terima kasih. Masih seperti mimpi nggak Ayu? Udah mesin nggak Ayu? Kayak mimpi sih ya. Kadang saya mikir, orang tuh kadang suka ngeliat saya, masih kecil udah punya anak gitu maksudnya. Ceria meski terlihat sedikit pucat. Tidak sulit memenuhi keinginan Amika Nita karena hampir semua aksesoris yang diinginkan ada. Satu persatu aksesoris dicoba oleh Ami dan rupanya salah satu yang menjadi favorit Ibunda Raffi itu adalah sepasang subang atau suang dan kalung yang unik desain dan ornamennya. Tetap nyaman walaupun gede tapi tetap nyaman. Tapi enteng banget. Coba dari silver. Silver pokoknya enteng banget, terus nggak capek, nggak sakit gitu. Saya udah pernah nyoba. Perhiasan dan aksesoris sudah hampir purna dikerjakan. Tetapi bagaimana dengan busana pengantin dan busana seluruh anggota keluarga yang kini dikerjakan oleh dua desainer kenamaan, Anne Avanti dan Wong Han? Ya persiapannya mungkin udah 75%, cuma tinggal undangan belum selesai gitu kan. Terus baju-baju sudah mulai fitting-fitting gitu, seperti mungkin 2 minggu sebelum hari hanya ya mungkin insya Allah sudah rampung semua. Selain aksesoris dan busana, ternyata perhatian Amika Nita juga terbagi dengan target penyelesaian rumah baru Raffi Ahmad di Kompleks Andara Pondok Labu, Jakarta Selatan. Ami berkejaran dengan waktu karena Raffi menghendaki rumah itu menjadi lokasi persiapan pernikahan, dari mulai pengajian, ritual siraman, bahkan juga pingitan. Karena itulah usai melihat aksesoris, Ami segera mengajak kami meluncur ke rumah baru tersebut. Rupanya sebelum Ami tiba, di rumah tersebut sudah muncul Syahnas dan Billy serta Nisa, adik Raffi yang lain. Karena memang Raffi menghendaki agar rumah tersebut difungsikan menjadi tempat tinggal bersama seluruh keluarganya. Iya, biar ngajak beres-beres, terutama kan ada Billy, ya kan? Jadi ngajak dia beres-beres sama Nanas. Iya rumah ya, insya Allah lah sebentar lagi akan saya benahi aja gitu kan, hanya untuk pas nanti ada acara pengajian gitu. Tapi kalau barang-barang itu semua enggak, gitu cuma ya udahlah merenah aja gitu. Yang penting layak untuk kita mendatangkan tamu-tamu gitu aja. Interior rumah berlantai 3 yang kabarnya telah menghabiskan 11 miliar rupiah itu memang belum terlihat. Tetapi bagian eksteriornya sudah hampir tuntas dan cukup indah dengan beberapa taman dan fasilitas seperti kolam renang, jacuzzi, dan gazebo. Yang menarik, semua pengerjaan taman itu dilakukan oleh Mark Sungkar, ayah dari Shiren. Lantai 3 menjadi atap terbuka yang memungkinkan untuk menikmati pemandangan sekitar kompleks. Di landscape di luar itu 450 meter luasnya, lalu landscape di dalam vertical garden 21 kali 4 meter tingginya, panjang 21 meter, dan ada gazebo lagi di dalam, ada kolam ikan di samping kolam renang. Pan juga saya buat semacam boulevard, walaupun itu tidak ada permintaan, ya saya buatkan boulevard dari batu marmer. Ya, vertical garden-nya bagus ya. Puas nggak Raffinya? Dengan hasil. Puas. Amika Nita terus bergerak, terus berpikir, dan mengecek satu persatu detail perkawinan putra sulungnya. Ritual adat sudah ditentukan dari siraman, pingitan, dan midodareni, begitu pula dengan mas kawin. Mas kawin ya standar lah seperti orang biasanya menikah, nanti tapi nilai nominalnya kita belum fix, pastikan sekali nanti kalau udah dekat mungkin. Ada pasti kayaknya di angka 17 juga deh gitu kan, kayaknya 17 apa gitu pasti. Oke pemirsa kabar-kabari, karena hari udah mulai sore, kayaknya udah cukup ya buat saya untuk tadi untuk mencek kembali, melihat-lihat kembali nanti hasil untuk kita pakai di acara resepsi nanti gitu kan. Mudah-mudahan minta doanya, semoga nanti pas harinya semua diberi kelancaran. Amin. Amika Nita tahu benar apa yang terbaik untuk mengantarkan putranya melepaskan masa lajang. Semua itu tidak bisa diukur dengan materi dan gelimang kemewahan. Sementara itu, muncul pengakuan mengejutkan dari Ayu Ting Ting soal kehidupannya sebagai seorang janda kembang. Kesedihannya kala dicerca dan dicemooh menyatu dengan trauma atas perceraian. Namun siapa sangka, jika tawaran cinta itu malah terus membanjir, membuatnya dilema. Memilih kekasih
atau menghidupi anaknya Bilqis Humairah. Siapa sesungguhnya pria yang kini istimewa di hati Ayu? Ivan Gunawan kah atau Hussein Alatas? Simak pengakuan belak-belakan Ayu Ting Ting hanya di CHSI, Curahan Hati Selebriti. Dilema cinta. Seperti itu yang kini dirasakan oleh biduan dangdut Ayu Ting Ting. Kesendirian sebagai janda kembang kini membuatnya banjir tawaran cinta. Di antaranya yang serius adalah Ivan Gunawan dan Hussein Alatas. Bahkan Ivan disebut-sebut siap melamar Ayu bulan Desember nanti. Tetapi hadirnya Bilqis dan trauma perceraian diakui Ayu membuatnya memasung hati untuk kembali mencintai. Simak dilema hati Ayu Ting Ting di antara tawaran cinta dan tanggung jawab menghidupi Bilqis hanya di segmen CHSI, Curahan Hati Selebriti berikut ini. Nah, apa kabar Ayu? Terima kasih. Masih gila? Oke, terima kasih. Masih seperti mimpi nggak Yuk? Udah mesin nggak Yuk? Kayak mimpi sih ya. Kadang saya mikir, orang tuh kadang suka ngeliat saya, masih kecil udah punya anak gitu maksudnya. Ya nggak percaya aja gitu, saya udah punya Bilqis. Buat Ayu Bilqis itu Segala-galanya deh. Kalau nggak ada dia mungkin saya udah stres kali ya. Sama masalah kemarin yang saya hadepin gitu. Allah kasih saya masalah kemarin, tapi dia ngasih saya hikmahnya dengan adanya Bilqis. Ih, cantik banget. Cantik. Sini. Duduk, kita wawancara bersama. Oke? Ya. Stop dulu, dengerin dulu. Jadi janda tuh bener serba salah banget. Akhir-akhir ini ya namanya orang nyari duit, apalagi sekarang saya tuh udah lari cuma bukan nyanyi aja. Saya suka main yang namanya sketsa. Kadang saya suka dibilang orang kegenitan, kadang saya suka dibilang orang keganjenan, padahal dia nggak tahu kalau memang konsep ceritanya tuh diri saya tuh harus begitu gitu. Kalau nggak begitu ya saya nggak akan dibayar. ya belakang ini rame kan. Ayu lagi dengan ini dengan itu. Itu gimana sih nanggepin? Itu deh susah nih kalau janda nggak boleh deket sama siapa aja, bingung. Saya dibilang deket sama ini dibilangnya pacaran. Sekarang pengen banyak teman laki-laki biar saya nggak ketipu lagi sama laki-laki gitu kan. Jadi saya bisa tahu ciri laki-laki yang benar nih gimana, yang nggak benar nih gimana. Kalau kita banyak teman kan kita jadi lebih tahu banyak pengetahuannya kan. Nggak mungkin insya Allah salah orang lagi. Versi Ayu laki-laki baik itu seperti apa? Ya mendingan orang yang cuek gitu, tapi ternyata sayang dibandingkan yang depannya. Sayang, cinta, aku cinta kamu, sayang kamu. Apa pria-pria ini coba mendekati Ayu, coba ya membuka diri ke Ayu. Ivan Gunawan. Ini menurut versi saya pribadi yang saya rasakan. Dia suka sama saya, perhatian, baik. Cuma mungkin belum saatnya untuk saya berhubungan lebih lanjut saat ini karena semuanya butuh proses. Saya pengen benar-benar milih suami yang bisa membahagiakan saya, anak saya gitu, nggak cuma awalnya aja baik. Saya pengen sampai ke belakangnya bertanggung jawab sepenuhnya. Tulus banget orangnya gitu. Jadi ya udah. Susah cari orang tulus seperti Ivan Gunawan. Kalau Hussein ya memang temenan doang, nggak pernah komunikasi sama sekali juga gitu. Jadi ya biasa aja. Ya ketemu ya pada saat kita acara bareng gitu. Sampai kapan Ayu? Mungkin sampai saat ini ya Ayu menutup diri dulu dari cowok. Mudah-mudahan aja ada cowok yang gak capek ngejar saya terus gitu kan. Karena saya udah capek ngejar-ngejar, udah males. Kalau lo mau sama gue ya ayo gitu. Kalau gak mau ya wes, bye-bye. Udah gitu sih sekarang. Ya gak tahu kenapa ya. Karena mungkin udah trauma sama yang kemarin. Udah capek juga ya.
1 jam sudah saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan berita teraktual yang disajikan secara mendalam. Jangan lupa simak terus kabar-kabari setiap hari Sabtu jam 8 pagi hanya di RCTI Semakin Oke.